Part 104. Kerja sama perusahaan Dinata dengan Sanjaya berjalan lancar. Nadia selalu mengunjungi kota C untuk mengecek perkembangan proyek yang dikerjakan oleh perusahaan Dinata. Mereka memproduksi body lotion dengan kandungan pencerah dan aromaterapi. Apa semuanya sudah melewati uji coba? Saya tidak mau kalau nantinya produk ini malah memberikan pengaruh negatif pada perusahaan saya. Dan saya juga tidak mau ada korban akibat ketidakcocokan pada produk ini. Semuanya harus diteliti dengan benar. Nadia menginstruksikan kepada rekan bisnisnya. Tentu saja kami sudah melakukan penelitian dengan semuanya. Nona tidak perlu khawatir soal ini. Kita akan mengadakan jamuan makan siang dan juga memperkenalkan produk terbaru kita di kalangan pebisnis. Kami berencana mengundang para pebisnis handal saat peluncuran produk kita. Julian berbicara dengan penuh percaya diri. Di sisi lain, Jimmy meminta seseorang untuk mengawasi gerak-gerik keluarga pamannya itu. Hasilnya ditemukan bahwa bibinya selalu mengikuti pertemuan ibu-ibu sosialita dan bermain kartu. Jadi bibi masih sering melakukan pertemuan dengan kaum sosialita itu ya. Men, kita lihat apa yang bisa kita lakukan pada mereka. Gumam Jimmy sambil tersenyum sinis. Pak, bolehkah aku meminta uang lagi? Hari ini ada arisan di rumahnya busukmu. Monik merengek pada Julian sambil bertingkah manja. Sayang, kamu harus membatasi dulu pertemuanmu dengan teman-temanmu itu. Jimmy sekarang sudah kembali, dia menjadi pemegang saham tertinggi di perusahaan kita. Kamu harus menahan diri untuk bersenang-senang sampai kita menemukan seseorang yang lebih kuat dari dia untuk membantu kita. Aku sedang menyelidiki perusahaan Kusuma. Perusahaan itu adalah salah satu dari 5 keluarga berpengaruh dalam dunia bisnis. Jika kita berhasil mendapatkan dukungan darinya, maka mereka pasti akan membantu kita. Julian menjelaskan kepada istrinya dengan begitu yakin. Benarkah? Bukankah salah satu cabang perusahaan itu berada di kota A? Aku dengar sekarang perusahaan itu dipegang oleh Juda Arya Kusuma. Dia adalah cucu satu-satunya dari Tuan Wijaya Kusuma. Dia belum lama kembali dari luar negeri, dan juga merupakan pebisnis muda nomor 1. Tapi apa kamu yakin bisa mendekatinya? Dia terkenal begitu dingin dan tidak mudah didekati. Monik ragu dengan yang dikatakan suaminya. Aku sudah menyelidikinya selama ini. Dan aku yakin bisa mendapatkan dukungan darinya. Kita memiliki putri yang cantik, kita dekatkan saja putri kita dengannya. Aku yakin Tuan Juda itu tidak akan menolak wanita cantik. Seperti halnya anak kita yang suka bermain perempuan. Senyum licik dan penuh keyakinan terlihat di wajahnya. Tapi dia sudah menikah. Bagaimana mungkin kita mendekatkan Jenny dengan seorang pria beristri? Juda itu tampan dan juga kaya. Jenny pasti tidak akan mempermasalahkan statusnya yang sudah beristri. Dan lagi pernikahannya itu tidak pernah dipublikasikan. Dengan begitu, bukankah dia juga mencoba merahasiakan statusnya dari wanita cantik? Iya kan? Tapi kan Pak, sudahlah, kamu tidak perlu banyak berkomentar. Ikuti saja rencanaku. Monik ragu dengan rencana sang suami untuk mendekatkan Jenny, adiknya Jody dengan Juda. Dia sudah mencoba meyakinkan sang suami, tapi tidak berhasil. Hai Pa, Ma, Muah. Jenny menyapa sang ibu dan ayahnya. Dia adalah gadis muda yang cantik dan ceria. Sayangnya dia terbiasa dimanjakan oleh kedua orang tuanya dan hidup dengan kemewahan. Kamu mau kemana sayang?
Monik bertanya dengan lembut kepada sang putri. Aku mau pergi dengan teman-temanku, Mah. Kami mau ke mall. Jenny menjawab dengan tawa riangnya. Baiklah, hati-hati ya. Jangan membuat masalah. Jenny mengernyitkan alis dan bertanya dengan heran. Kapan aku membuat masalah, Pa? Iya, Papa percaya padamu. Maaf, Pa, Ma. Aku mau menemui pacarku. Kalau kalian tahu pasti kalian akan marah. Karena dia bukan dari kalangan orang kaya. Dia hanya seorang mahasiswa. Jenny berbicara dalam hati sambil beranjak pergi meninggalkan rumah. Hai sayang, kamu sudah lama menungguku ya. Senyum manis ditunjukkan Jenny saat menyapa kekasihnya, Andre. Tidak sayang, aku juga baru saja tiba di sini. Mereka saling berpelukan melepas rindu. Kita mau kemana sayang? Bagaimana kalau kita nonton saja? Tentu saja. Jenny menautkan jari-jari tangannya di sela-sela jari tangan Andre. Mereka berjalan di mall dengan berpegangan tangan. Layaknya pasangan muda lainnya yang sedang kasmaran. Mereka pun menikmati setiap detik kebersamaan mereka. Sementara muda-mudi ini sedang kasmaran. Pasangan suami istri yang belum lama ini dikaruniai sepasang buah hati sedang menikmati waktu mereka di rumah. Juda terlihat sedang bersama sang buah hati. Dia terlihat sempurna dengan duduk sambil membaca dokumen di sofa. Dia menggendong biru di tangan kiri, dan sebelah tangannya lagi memegang dokumen. Seren sedang menggendong Jingga yang baru saja tertidur di pangkuannya. Dia terus saja tersenyum melihat pemandangan indah di hadapannya. Kenapa kamu tersenyum begitu sambil memandangiku, sayang? Juda yang memperhatikan sang istri pun merasa penasaran dan bertanya padanya dengan lembut. Tidak ada. Hanya saja aku seperti melihat sebuah mahakarya yang begitu indah di hadapanku. Apa kamu sedang melatih anak kita untuk mulai berbisnis, sayang? Kenapa kamu membaca dokumen dengan menggendong biru di tanganmu? Dia itu masih terlalu kecil untuk belajar bisnis. Seren berjalan mendekati Juda dan berdiri tepat di sampingnya. Aku hanya tidak ingin melepaskannya. Tapi dia malah tertidur saat aku gendong. Jadi aku membaca dokumen ini selagi menunggu dia bangun. Hahaha. Sayang, dia tidak akan bangun untuk sekarang ini. Akan sangat lama jika kamu menunggunya hingga bangun. Seren terbahak mendengar reaksi sang suami. Benarkah? Tadi saat aku baru gendong, dia tidak tidur. Kenapa dia malah tertidur saat aku sudah menggendongnya? Apa kamu tidak ingin bermain dengan papimu yang tampan ini, sayang? Padahal papi kan sangat merindukan kalian dan ingin bermain bersama kalian. Juda mengeluh, kemudian kembali melihat biru yang ada di gendongannya dan Jingga yang sedang digendongan Seren sambil berbicara, seakan kedua anak mereka itu sudah bisa berbicara. Padahal anak mereka baru saja berusia 3 bulan, dan baru bisa berbicara dengan menggunakan bahasa bayi. Sekarang pun si kembar sedang tidur jadi tidak menanggapi perkataan sang papi yang sedang mengeluh. Seren mengernyitkan alis mendengar apa yang dikatakan Juda kemudian berkata dalam hati. Sejak kapan Juda si pebisnis muda yang dingin mulai bertingkah imut dan menggemaskan seperti ini, Sayang, biru tertidur di pangkuanmu karena dia tahu kamu adalah papi yang akan selalu melindunginya. Jadi dia merasa nyaman bila berada di dekatmu. Lagi pula mereka baru saja mandi dan minum susu. Jadi wajar saja jika mereka mengantuk. Seren berusaha menenangkan sang suami. Aku akan selalu melindungi kalian, sayang. Tidak akan pernah kubiarkan siapapun mengganggu kalian.
Jika sampai ada yang berani menyakiti kalian, maka aku akan jadi orang pertama yang menghancurkan mereka. Aku percaya padamu sayang. Muah. Kecupan mesra dari Seren mendarat di pipi Judah. Oh iya sayang, bukankan Steve pernah bilang kalau ada yang sedang mengawasi perusahaanmu? Apa kamu sudah tahu siapa? Biarkan saja, kamu tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan berani macam-macam. Tapi tetap saja kamu harus selalu waspada sayang. Karena aku yakin banyak yang iri padamu. Tentu sayang, aku akan selalu waspada. Lagi pula selalu ada pengawal yang menemani kita kemanapun. Baiklah kalau begitu.